Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman saya semuanya. Apa kabar? Apakah Anda semuanya baik? Insya Allah Anda semua baik-baik saja. Teman-teman saya semuanya, di sini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan belajar teks unit 2 paragraf akhir. Paragraf akhir atau al-faqrah al-akhirah. Ya, kita sudah belajar tentang peralatan elektronik. Peralatan elektronik dahulu belum digunakan sebelum ditemukan listrik. Setelah ditemukan tenaga listrik, ya orang-orang mulai menggunakan tenaga listrik dan mereka membuat dan merancang peralatan elektronik. Ya, peralatan elektronik adalah peralatan yang bekerja menggunakan tenaga listrik. Ada di rumah, kita menemukannya di rumah, seperti lampu untuk penerangan. Ini yang awal, peralatan listrik yang digunakan di awal. Setelah itu, semakin lama semakin banyak peralatan yang menggunakan tenaga listrik juga. Seperti misalnya di kamar tidur atau di ruang tamu ada televisi, komputer, radio, setrika, makwa ya, kemudian penghisap debu, kemudian di dapur kulkas ada kompor, oven listrik, kemudian mesin pelumat atau blender, kemudian di kamar mandi ada mesin cuci, pemanas air mandi, yakni sakhon, ada alat cukur listrik, yakni alat cukur listrik. Di kantor juga ada peralatan elektronik seperti penyaman udara. Penyaman udara biasa digunakan di rumah juga selain di kantor. Ya, ada juga yang khusus keperluan kantor seperti mesin fotokopi, seperti mesin printer, kamera pengawas, yakni muraqabah ya. Kemudian ada printer, ada laptop. Kemudian di paragraf akhir kita akan belajar peralatan yang digunakan hampir semua orang. Ya. Hampir semua orang. Oh ya, di perusahaan juga digunakan peralatan elektronik. Perusahaan dan pabrik juga menggunakan peralatan elektronik. Mesin canggih dan robot yang digunakan di pabrik semuanya menggunakan peralatan elektronik. Tanpa tenaga listrik, pabrik dan perusahaan tidak bisa memproduksi barang karena alat-alat di sana menggunakan tenaga listrik, tenaga manusia juga, tetapi sebagian besar ya semua bekerja secara otomatis, bukan manual ya, secara otomatis dengan alat dan mesin. Kemudian kita akan belajar tentang ponsel. Ponsel yaitu handphone ya. Ponsel ikhtisar min telepon seluler atau handphone. Nah, alat ini hampir semua orang menggunakannya sekarang untuk menelepon, atau berbicara dengan orang yang jauh. Misal saya di Kairo,
teman saya di Alexandria. Saya menelepon dan berbicara dengan teman saya di Alexandria dari Kairo. Ya, ini telepon. Telepon ini bisa bekerja di luar rumah, atau ponsel bisa bekerja di luar rumah. Kalau telepon di rumah, di dalam rumah. Tetapi ponsel berbeda ya. Mukhtalif, ponsel berbeda. Ponsel bisa bekerja atau bisa digunakan di luar rumah. Kenapa ponsel bisa bekerja di luar rumah? Di jalan, di angkot, di mobil, di metro, di mana-mana ponsel bisa bekerja atau bisa digunakan. Nah, karena ponsel memiliki baterai, ya, dia bekerja menggunakan tenaga listrik yang disimpan elektrokhazan, yang disimpan di baterainya. Di dalam baterai ponsel, ini ponsel. Ini ponsel, di dalam ponsel ini ada baterai. Ya, di dalam baterai ada tenaga listrik yang disimpan di dalam baterai. Tanpa baterai, yakni bidun bateria, ponsel tidak bisa bekerja. Ya. Fungsi atau kegunaan baterai adalah untuk menyimpan tenaga listrik. Ya. Ada juga namanya power bank atau pengisi daya portable. Nah, ini juga seperti baterai ya. Cara kerjanya seperti baterai yang menyimpan tenaga listrik di dalamnya, dakhilihi. Ya. Ini juga bagian penting. Ponsel juga bagian penting. Ponsel merupakan bagian penting dalam hidup kita. Karena ponsel atau sebab ponsel memudahkan kita menelepon orang yang jauh atau menghubungi, menghubungi, yakni atasil bihat, menghubungi teman saya yang jauh atau berbicara dengan teman yang jauh. Kemudian selain ponsel, oh ya, apabila baterai ponsel habis, apabila tenaga listrik di dalam baterai habis yakni intahat. Uang saya habis, yakni fulusi intahat. Apabila tenaga listrik ponsel habis di dalam baterai diisi kembali, yakni yushahan, ini diisi lagi. Bagaimana mengisi ponsel atau mengisi baterai ponsel? Dengan mengisi baterai atau charger. Ya, charger ini disambungkan seperti ini. Disambungkan, yakni wasol. Baterai ponsel disambungkan. Oh, azan isya. Baterai ponsel disambungkan ke dalam power bank atau ke dalam arus listrik layar kahrba yang ada di dinding, di elewa, di stop kontak ini barizah. Stop kontak ada di dinding. Ya. Atau ke power bank, namanya penampung daya portable. Penampung daya pengisi ya, penampung daya portable. Penampung daya portable atau power bank.
Baik, saya lanjutkan. Selain ponsel, selain yakni bijanib bil mahmul atau ponsel, manusia atau orang-orang juga sering membawa laptop. Saya membawa laptop ke UKIN, ke kelas dari rumah saya di Hai Asyir. Orang-orang sering, yakni kasir. Yani bil Inggris yani often, ya often. Orang-orang sering kasirun mayahmil. Orang-orang sering membawa laptop atau komputer jinjing. Ya, el hasub jinjing yani el mahmul. Komputer jinjing apa itu? Sebuah komputer yakni hasubun yang dapat dibawa, yang bisa dibawa kemana-mana. Dan dia juga seperti ponsel, dan dia juga bekerja menggunakan tenaga listrik yang disimpan di dalam baterainya. Di dalam laptop seperti ponsel, di dalam laptop ada baterai. Fungsi baterai laptop seperti seperti kegunaan baterai ponsel, yaitu untuk menyimpan tenaga listrik di dalam baterai ponsel, baterai laptop. Laptop ini seperti ponsel, bisa dibawa kemana-mana, namanya komputer jinjing. Ada ponsel, ada laptop, ada pengisi daya, yakni charger, kemudian ada penampung daya portable, yakni ismu power bank. Sekarang kita belajar imbuhan P, tata bahasa. Unit 2, awalan P ya. Ta'lamna fil mustawasani, tingkat 2 kita sudah belajar awalan me. Awalan ber, ini kuluhu lil af'al. Takwinul af'al. Lakin awalan P li takwinil ism, yakni kata benda. Awalan P ya liukawin kata benda au isman, ya seperti pengajar. Saya Pak Ahmad Fawatih mengajar bahasa Indonesia. Saya adalah pengajar. I am a teacher, ya. Lau fi'il mengajar, yakni teach. Lau yakni subjek, teacher, pengajar. Badu menulis. Najib Mahfud menulis novel. Najib Mahfud adalah penulis novel, yakni katib riwai. Penyanyi Ummu Kulsum menyanyi lagu apa Biladi. Saya tidak tahu lagunya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum adalah penyanyi. Nancy Agrom adalah penyanyi. Pelukis Leonardo da Vinci adalah pelukis. Dia melukis lukisan Mona Lisa. Kelas ada litakwin ismil fa'il. Wahwa isim ya. Wa aidan litakwin ismil alah. Penggaris, mistoroh. Ada pemanas air minum, yakni katel. Pemanas air mandi, sakhon. Kemudian penampung daya portable, yakni hawi, tokoh. Apa? Powerbank. Ada penghangat ruangan, dafaya, penghangat ruangan. Ada penghapus papan tulis, yakni inaulna tolasah. Tolasatun, yakni apa? Basyaurah, nasib untuk sambasyurah umatnya. Kemudian ada pengisi daya atau penampung daya portable, ada perekat yakni lazza, dikulu dialah, pemanis yakni mukawinat, seperti gula yakni sukar, madu pemanis, elayhalli at-ta'am, yaga'alu ta'ama hulwan, ada pengukur yakni zemeter, ada pengukur. Makna talit ya isim aidon,
yakni as-sifat al-matbu'ah ala had, yakni tubi'ah had ala tilka sifat. Zai pemarah min kalimati marah, yakni godob. Pemarah yakni godban, au kasirul godob, yakni mudah marah. Orang yang sifatnya mudah marah. Kalau pemarah yakni orang yang sifatnya mudah marah. Pemalas, orang yang sifatnya malas. Penakut, orang yang mudah takut, yakni gaban. Pendiam, orang yang banyak diam. Pemaaf, orang yang mudah memaafkan, yakni afu. Pendiam, yakni kasiru sumti. Kasiru sumti. Wa kama fi idofah me fil awal, idofah pe aidan yakni qad yatagoyar ila pen al-hasab awailul kalimat. Lakin law awalha l masalan pelihat, law damha m pemaaf m, udamha r perusak yakni kharab atau yakni mufsid perusak, pewaris al-waris, penyanyi kuluhu pesabitah la tatagoyar. Lakin lama kanal harful awal minal kalimat, kata dasarnya awalnya b, zai beli, sorob pembeli, walaysa pembeli. Oleh kita olah atas al huwa kita pembeli di pasar, pembeli bertemu penjual, al mustari atau penjual bertemu pembeli, el bae yuqabil el mustari. Di pasar penjual bertemu pembeli. Pemfitnah ele yatahim had el muttahim walaisal muttaham. Pemfitnah pemimpin ar-rais. Pemfonis yakni al-qadhi awil hakim. Ada pencuri, pesoropan itu fa'en. C min kalimati curi, ya C qarib ilan nun, curi, pencuri. Sarik pendusta, kadhib penjual, baik penulis, min kalimati tulis, asluhu petulis, sorob penulis, pensyarah yakni syarihul kitab, pensyarah. Kemudian izakana awaluha s hudifat s, zai penyayang min kalimati sayang yakni rauf penyapu, el kanis el yaknus balad au bilad. Kemudian lama udamha huruf mutaharikah a i u e o g h k h, pengajar yakni soropeng, pengikut, zai me bizab penguji yakni mumtahin, pengikut yakni follower, mustarik atau tabi, pengajar bahasa Indonesia siapa Pak Fauti, pengedit, muharir, pengoperasi, ele syagil hagah al-alah, pengoperasi, au yakni tabib garroh, pengoperasi, penggaris, mistorah, penghapus, basyaurah, pengontrol yakni ele yatahakam hagah, penghayal yakni khayal, ele kasirul khayal. Lakin idakana yakni makta wahid, zai cat, zai bom, zai lat, sorob penge, yakni pengebom yakni ele yusagil kumbulah au ingfigar, pengecat yakni ele yutli hiton, pengelap ele yastakhdim ele yastakhdim futah, ele yamsah bi futah. Sudah itu saja, insyaallah nukamil hadhihi faqat muqaddimah. Kholibala muqaddimah faqat. Innama hadhihi muqaddimah qabla daras. Lakin fil muhadarah nata'alam at-tadbiq ya. At-tadbiq muhim. Yani nutabik, na'mal tadbiq yakni marrat, asyarat marrat, yani mi'ah marrah, alfu marrah, yani hatta natamakkan.
nuhassin mustawana fil lughah bi kasrati tatbiq bi kasratil mumarasah. Laisa faqat hifdzul mufradat au hifdzul qawaid walakin yakni i'mal mufradat wa i'mal qawaid. Insyaallah kita akan belajar lagi di kelas. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi besok. Assalamualaikum.